Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lin-nasi 'aidan mubaraka wa na'iman mashkura wa yawman masrura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, sejak hari Arafah kumandang takbir tak henti-hentinya bergema, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Semua kekuatan dan kekuasaan apapun adalah sangat kecil dibanding dengan kebesaran Allah. Kita bertahlil la ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan selain dirinya yang esa. Shadaqallahu wa'dah, yang menepati janjinya. Wa nasara abdah, yang menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan yang mengalahkan musuh-musuhnya dengan sendirinya. Pagi ini kita laksanakan syariat Allah berupa Idul Adha atau Idul Kurban. Tujuannya mudah-mudahan untuk mendekatkan diri kepada Allah, at-taqarrub ilallah, meraih cinta dan ridho ilahi, menyempurnakan ketakwaan kita kepadanya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum kadzalika sakhkhara laha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging kurban dan darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Hajj 37. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Id yang dimuliakan Allah, berbicara tentang kurban tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Paling kurang ada 3 pelajaran yang dapat kita ambil sebagai pelajaran penting. Pertama, tentang cinta. Pelajaran tentang penambatan cinta ini sangat penting karena sikap dan pola hidup seseorang sangat dipengaruhi kepada siapa cintanya yang utama ia persembahkan. Sebagai mukmin, seharusnya cintanya yang utama ia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding kepada selainnya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu demikian besar cintanya kepada Allah. Al-Baqarah 165. Dalam kasus Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa besar cintanya kepada putranya Ismail alaihissalam. Sudah berpuluh tahun menunggu dan menunggu. Akhirnya Allah karuniakan juga dengan seorang anak laki-laki dambaan yang saleh. Namun ketika anak tercinta sudah bisa diajak berusaha,
justru diperintahkan oleh Tuhannya untuk dikorbankan. Karena perintah ini tidak masuk akal dan tidak bisa diterima secara nurani, maka ini disebut oleh Allah, inna hadza lahwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Betapa besar konflik batin yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi beliau menyadari bahwa cinta kepada Allah harus lebih diutamakan dibanding cinta kepada siapapun dan kepada apapun juga. Memang suatu hal yang manusiawi bila seseorang mencintai anak, ibu, bapak, suami atau istri, mencintai harta, bisnis, pekerjaan, idola, pemimpin, dan lain-lain. Bersedih, menangis karena kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan mata pencaharian adalah wajar. Yang penting tidak sampai meratap hingga menyalahkan Sang Pencipta dan Pembuat takdir. Namun ketika sesuatu yang ia cintai diminta kembali oleh Sang Pemilik sesungguhnya, maka kita mau apa? Mau menyalahkan Allah? Maka satu-satunya jalan terbaik, kita harus mau mengikhlaskannya, diambil kembali oleh Allah. Sebab kapan kita tidak secara total melepasnya, maka kita sendiri yang akan sakit dan menderita. Pemilik pribadi yang teguh dan agung itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pun menangis ketika kehilangan istrinya, sang pelindungnya Khadijah radhiyallahu anha. Kehilangan pamannya Abu Talib, kalah dan kehilangan banyak sahabat tercintanya yang wafat di medan Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai mereka. Tapi ketika disandingkan dengan kecintaannya kepada Allah, maka tidak ada satupun hal duniawi yang mengalahkannya. Ini sebabnya Allah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada selainnya. Karena ketika kecintaan kepada mereka melebihi cinta kita kepada Allah, Rasul-Nya, dan jihad di jalannya, kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallah bi amri. Tunggu sampai Allah mendatangkan siksanya. Quran surat 9 ayat 24. Inilah pelajaran pertama yang harus kita ulang-ulang dari kisah teladan tersebut, terutama pada saat orang lupa, tidak mau lagi mengambil hikmah dari banyak peristiwa besar yang terjadi di sekitar kita, menghalalkan segala cara untuk memenangkan sebuah pertarungan, tidak lagi memperdulikan batas halal dan haram, apakah ini baik atau buruk, dan apakah ini hak atau batil. Seakan mereka tidak percaya akan adanya hari kebangkitan besok. Dalam berjuang, kita hanya dituntut untuk berjuang sungguh-sungguh fillah, di jalan Allah, berkompetisi secara adil dan jujur lillah, karena Allah. Wajahidu billahi haqqa jihadi. Soal berhasil atau tidak perlu dipikir. Toh Allah tidak menuntut hasil. Cukup patawakkal Allah, berserah diri secara total kepada Allah. Karena makna al-fawzul azim, kemenangan yang agung yang dijanjikan Allah itu nanti, kalau bukan di dunia, yang pasti di akhirat berupa sorga, jannatin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha. At-Taubah ayat 72. Dalam konteks kurban, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan Ismail kecintanya demi cintanya kepada Allah, pertanyaan untuk kita, maukah kita meneladaninya dengan mengorbankan Ismail kita dalam tanda kutip, dengan menolong hamba-hamba Allah
karena Allah dengan memberikan bantuan makan kepada fakir miskin yang kelaparan, menolong saudara-saudara kita, anak-anak Palestina yang tidak punya pangan, tidak punya papan, hancur semuanya, dan sekarang kehilangan harapan. Inilah sesungguhnya pelajaran inti pertama dalam Idul Kurban yang dilegal formalkan dengan menyembelih ternak besar untuk dibagikan dan dinikmati bersama dengan mereka yang memang membutuhkannya. Pelajaran itu adalah kerelaan menyembelih segala kecintaan kepada hal-hal duniawi demi meraih cinta Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Id yang dimuliakan Allah, inilah pelajaran kedua, yakni kurban, bahwa tidak ada cinta tanpa adanya pengorbanan. Kata kurban berasal dari kata koruba yang artinya mendekat. Seorang yang mencinta akan selalu berusaha mendekatkan diri kepada yang dicintanya, meskipun dia harus mengorbankan sesuatu yang lain yang juga dicintanya. Syariat kurban sebenarnya tidaklah wajib, tapi sunnah muakkadah, yakni untuk menguji kita apakah kita lebih mencintai harta ataukah Allah. Jadi ini ujian cinta. Mukmin yang lebih mencintai Allah pasti akan berusaha senantiasa mendekati Allah dengan berbagai cara yang diridhoi oleh Allah, meskipun ia harus mengorbankan Ismail kecintaannya demi meraih mahabbah Allah, cintanya Allah. Nabi Ibrahim ini sebenarnya sudah dipastikan oleh Allah sebagai orang yang memiliki kekuatan cinta yang luar biasa kepada Allah, di samping tentu kepada anaknya. Orang seperti ini tidak mungkin diuji Allah dengan ujian biasa seperti umumnya kita. Orang seperti ini tidak mungkin dibiarkan Allah dengan ujian yang biasa-biasa saja, karena Allah Maha Adil. Maka ujian untuk hamba Allah yang memiliki kekuatan cinta dan cinta luar biasa ini harus diuji dengan ujian yang juga luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar dihadapkan pada ujian yang tidak lazim, menyembelih anak, ditambah dengan godaan syaitan dari dalam dan luar dirinya. Ini disembolkan dalam ibadah haji dengan melempar jamarat, dan ternyata godaan ini berhasil dihadapi Ibrahim alaihissalam dan anaknya dengan pengorbanan yang besar. Jadi semakin besar kurban dan pengorbanan kita untuk mendekatinya, maka semakin besar pula ganjaran cinta yang kita peroleh darinya. Hal ini bisa kita lihat bahwa setelah Ibrahim dan Ismail alaihissalam pasrah dengan keputusan Allah, maka Allah balas pengorbanan Ibrahim dengan hewan yang besar. Wa fadainahu bidibin azim. Ditambah satu lagi bonus, anak soleh yang juga seorang nabi, Nabi Ishak alaihissalam. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas salihin wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Itulah kemudian secara formal ritual sangat dianjurkan berkurban dengan menyembelih seekor kambing atau sapi sekali setahun pada setiap habis sholat Idul Adha sampai hari Tasyrik 13 Zulhijjah. Namun pelajaran yang lebih penting dari ibadah kurban sesungguhnya adalah secara spiritual, yakni melatih kita untuk senantiasa siap sedia dan rela berkorban apa saja demi bertakarrub, mendekatkan diri kepada yang maha memiliki dan maha menguasai segalanya, tempat akhir kembali kita. Kesediaan, kesiapan,
kerelaan kita untuk berkorban karena Allah menunjukkan bahwa kita lebih mencintai dan merindukan kasih sayang Allah daripada yang lainnya. Dan seperti halnya tujuan Allah mewajibkan puasa Ramadan, hakikat kurban pun bertujuan menguji kembali sejauh mana kualitas cinta dan ketakwaan kita 2 bulan pasca Ramadan tanpa perlu mewajibkannya. Adapun hadis yang mengatakan barang siapa yang punya keluasan harta lalu tidak berkorban, janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Setahu saya itu hadisnya dhaif, riwayat Ibn Majah dan Ahmad. Sebab kata Allah, bukan dagingnya, bukan darahnya, walaki yanaluhut taqwa minkum, tetapi ketakwaan kamulah yang mampu mencapai ridhonya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelajaran terakhir, yakni pendidikan. Bagaimana berhasilnya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah mendidik putranya Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam tumbuh dengan bekal pendidikan yang baik dan berimbang. Sebagai ayah, Ibrahim alaihissalam bukan saja mengasah kecerdasan intelektual, kreativitas, dan keterampilan anaknya, IQ-nya, tapi juga mengasah aspek emosional, EQ, dan aspek spiritualnya, SQ, yakni Ismail memiliki iman yang kuat dan kesabaran yang luar biasa dalam berbakti kepada Allah secara total. Dan tentu hanya orang tua yang memiliki kualitas jiwa dan akal yang tinggi yang mampu melahirkan dan mendidik anak dengan kualitas jiwa dan akal yang tinggi pula. Dan tentu hanya pemimpin yang memiliki kualitas jiwa dan akal yang tinggi yang mampu mendidik rakyatnya dengan kualitas jiwa dan akal yang tinggi pula. Apa keuntungan yang diperoleh dengan pendidikan yang seimbang? Secara duniawi, mengutip penelitian Daniel Goleman bahwa kesuksesan para pemimpin dunia hanya dipengaruhi sekitar 6-20% kecerdasan intelektualnya, intellectual quotient. Sementara selebihnya banyak dipengaruhi oleh kecerdasan emosional dan spiritual mereka. Tapi seberapa banyak dari kita yang mengenalkan anak-anak kita tentang Tuhannya, tentang Rasulnya? Tentu kita tidak boleh menyalahkan anak-anak kita kalau mereka ternyata hanya cerdas dan pintar secara intelektual, tapi justru kecerdasan dan kepintarannya lebih banyak mengelabui orang tuanya. Pintar korupsi, pintar berbohong, tidak merasa berdosa melakukan kemaksiatan, tidak merasa berdosa melakukan kecurangan dan kejahatan. Yang lebih menakutkan sesungguhnya, yakni secara ukhrawi, Allah akan minta pertanggungjawaban orang tua yang pertama kali, kemudian ulama dan umara sebagai penguasa yang turut memberikan keteladanan yang buruk. Pelajaran penting lainnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita senantiasa membuka keran komunikasi yang baik dengan anak. Sebaik apapun keinginan dan program kita, tapi kalau tidak dikomunikasikan secara baik, maka hasilnya bisa tidak baik. Dan ini merupakan contoh pendidikan antara pemimpin sebagai orang tua dan rakyat yang dipimpinnya sebagai anak, agar senantiasa membuka keran komunikasi dengan baik. Dalam hal ini, meskipun Ibrahim alaihissalam sebagai bapak bisa saja memaksakan kehendaknya, apalagi ini diyakini dari perintah Allah, namun dia tetap mengkomunikasikan kepada anaknya. Bagaimana pendapatmu? Karena ini menyangkut nyawa anaknya juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya mari kita perbaharui tekad kita dengan menjadikan Allah sebagai pusat gerak kita dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Kita didik diri kita, anak-anak kita dengan al-hikmah, yakni dengan Al-Quran
yang dipahami dengan aklun salim, akal sehat, karena pendidikan Qur'ani mengajarkan pendidikan seimbang antara unsur jasmani, nafsu, spiritual, akal, dan sosial. Mari kita pungkasi khutbah ini dengan sama-sama bermohon kepada Allah untuk meraih ridhonya. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah Malik yang menguasai segalanya. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Anta Rabbi, Engkaulah Tuhan kami, dan kami adalah hamba-hambamu yang dhaif, yang lemah. Engkaulah tempat mengadu kami, dan kami akan adukan ke depan kami kepadamu. Ya Allah, kami adukan diri ini kepadamu, diri yang mengaku beriman kepadamu tetapi tidak memenuhi hak-hakmu, diri yang mengaku sebagai pengikut Muhammad tapi tidak mengikuti sunnah nabimu. Begitu banyak nikmat yang Engkau berikan pada kami, tapi kami tidak juga bersyukur kepadamu, bahkan sekedar berkurban dan berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kami karenamu. Ya Allah, kedua orang tua kami, ibu dan bapak kami, terlalu banyak kebaikan yang mereka lakukan pada kami anaknya. Kami sadar apapun yang kami lakukan tidak akan pernah bisa membalas kebaikan dan kasih sayang keduanya. Untuk itu ya Allah, Rabbana ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, kasihi keduanya sebagaimana mereka telah melimpahkan curahan kasihnya sejak kami masih kecil-kecil. Rabbana ghafir lana wa liwalidayna walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Tuhan kami, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni seluruh orang beriman pada hari ditegakkannya perhitungan. Anak-anak kami ya Allah, dia adalah milikmu yang Engkau amanahkan pada kami untuk kami didik dengan baik, dengan sabar, dengan penuh cinta. Jadikan anak kami anak yang soleh, yang taat kepadamu dan taat kepada kedua orang tuanya. Anak yang kuat, anak yang sabar dalam menuntut ilmu dan menghadapi berbagai masalah, mudah dalam memahami ilmu agama. Anak-anak yang menyenangkan, qurratu a'yun, anak-anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, melanjutkan kebaikan-kebaikan orang tuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, dalam dunia simulakra yang tak jelas mana yang hak dan mana yang batil, perlihatkan pada kami yang benar itu benar dan berikan kemampuan untuk mengikutinya, dan perlihatkan pada kami yang salah itu salah dan berikan kemampuan untuk menghindarinya. Ya Allah, jadikan negeri kami menjadi negeri yang baik, adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di mana curahan ampunanmu tercurah pada kami. Pilihkan pemimpin yang saleh, yang bisa menjadi bapak dan teladan yang baik bagi kami, yang bisa mendidik dan membimbing kami dengan sabar dan penuh cinta. Pemimpin yang bertakwa dan takut kepadamu, yang bisa membimbing kami kepada keimanan dan ketakwaan, yang bisa membimbing kami untuk meraih surgamu. Terhadap saudara-saudara kami di Palestina, anak-anak Palestina, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansur ikhwanana wa auladana fi Palestina wa asli hala ikhwanina fi biladis Syam wa fil Yaman wa fi kulli makan. Ya Allah, kami benar-benar telah mendolimi diri kami.
Sekiranya Engkau tidak mengampuni dan membimbing kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Rugi dunia, kalah akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu, ampuni kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa dan membimbing kami kecuali hanya Engkau. Hanya Engkau ya Allah. Jadikan kami di antara orang-orang yang senantiasa ingat kepadamu dan bersyukur kepadamu, cinta dan ridho dengan segala keputusanmu. Isi jiwa kosong kami dengan kekuatan Rahman Rahimmu, dengan kekuatan kasih sayangmu, agar kami mampu memfungsikan diri sesuai dengan kehendakmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.